Nah, teman-teman, kita akan bahas dan kupas tuntas mengenai materi kali ini. Video ini dipersembahkan dari kami kelompok 1, yaitu saya Reni Anggi Damayanti, Mega Santika, Azmi Hibatullah, dan Andre Nugraha. Ada 4 poin penting dalam materi kali ini. Pertama, yaitu pengertian. Kita akan membahas pengertian kemajuan iptek dalam politik. Kedua, dampak positif. Ketiga, dampak negatif. Dan yang terakhir itu sikap selektif. Oke teman-teman, kita lanjut ke pengertian. Pengertian kemajuan di KBBI adalah hal atau keadaan maju tentang kepandaian, pengetahuan, dan sebagainya. Jadi sesuatu hal yang maju itu disebut sebagai kemajuan. Yang kedua, pengertian iptek. Iptek itu adalah singkatan dari ilmu pengetahuan dan teknologi, yaitu suatu sumber informasi yang dapat meningkatkan pengetahuan atau wawasan seseorang di bidang teknologi. Itu iptek. Selanjutnya, pengertian politik. Politik adalah seni dan ilmu untuk meraih kekuasaan secara konstitusional maupun non-konstitusional. Itu ya pengertian kemajuan, pengertian iptek dan politik. Nah, kesimpulannya kita tidak dapat memungkiri bahwa iptek itu berhasil menanamkan nilai-nilai politik dalam bangsa ini, yaitu nilai keterbukaan, nilai kebebasan, dan nilai demokrasi. Tetapi memang nilai-nilai tersebut sering diselewengkan oleh beberapa pihak. Oleh sebab itu, kita harus bisa mempunyai sikap selektif terhadap dampak positif dari nilai-nilai tersebut. Oke, selanjutnya ada 4 hal yang harus dikedepankan dalam aspek politik, yaitu pertama, demokratisasi, kebebasan, keterbukaan, dan hak asasi manusia. Demokrasi itu salah satu wujud dari negara tersebut merupakan negara yang demokratis, seperti adanya pemilu, kebebasan pers, kebebasan berpendapat, dan lain-lain. Yang kedua yaitu tadi ya 4 hal poin penting dalam demokrasi. Kebebasan berpendapat, kebebasan pers, dan kebebasan lain-lain. Keterbukaan, jika pemerintah bersifat terbuka terhadap rakyatnya, maka akan menjadikan pemerintah yang bersih dan berwibawa. Terakhir yaitu hak asasi manusia. HAM dijadikan juga sebagai suatu standarisasi negara tersebut baik oleh negara-negara maju. Contohnya, Indonesia pernah diembargo oleh Amerika Serikat karena dituduh sering melakukan pelanggaran HAM. Tetapi hal ini tidak berlaku bagi negara-negara sekutu mereka, seperti Israel yang melakukan pelanggaran HAM terhadap masyarakat Palestina itu tidak diembargo sama sekali. Jadi memang kita harus memperkuat posisi Indonesia di kancah internasional. Selanjutnya itu pengaruh positif iptek. Tadi kan sudah dibahas bahwa ada 2 hal sisi yang berbeda antara iptek itu, antara baik dan buruk, positif dan negatif. Nah, dampak positif iptek dalam politik itu sangat banyak ya teman-teman. 1. Memberikan dorongan yang besar terhadap konsolidasi demokrasi, meningkatkan hubungan diplomatik, memperluas dan juga meningkatkan hubungan kerjasama. Artinya iptek ini sangat mempengaruhi hubungan diplomatik antar negara atau antar daerah di Indonesia, karena dengan kemudahan komunikasi, kemudahan transportasi, kita akan mudah melakukan kerjasama dengan negara lain. Selanjutnya, peranan besar rakyat dalam pengembangan pemerintah. Tentunya diharapkan partisipasi
kualitas dan kuantitas masyarakat itu semakin meningkat dengan adanya iptek. Lanjut yaitu tersampainya informasi dan berita. Kita dengan mudahnya menerima berita-berita, baik itu berita dari politik, kesehatan dan lain-lain lewat televisi, media sosial dan lain-lain, itu pengaruh iptek. Dengan adanya keterbukaan, nah tadi sudah dibahas, ini dimungkinkan harus bisa meminimalisir dampak dan untuk mencegah praktik KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme, sehingga pemerintah itu mendapatkan kepercayaan dari rakyat dan menjadi pemerintah yang bersih dan berwibawa. Tentunya ya. Selanjutnya itu kebebasan mengeluarkan pendapat dan aspirasi itu semakin mudah. Tapi ingat, kebebasan seperti apa? Kebebasan yang bertanggung jawab. Kita jangan sampai kebebasan yang kebablasan. Artinya, kebebasan di sini harus tetap dikontrol. Kita tidak bisa semena-mena mengeluarkan pendapat seenaknya, bahkan bisa menghancurkan orang lain atau mencemari nama baik orang lain. Itu tidak boleh ya. Selanjutnya itu kebebasan berorganisasi. Sekarang itu banyak sekali pembentukan partai, pembentukan ormas, organisasi, dan lain-lain untuk meningkatkan supremasi hukum, untuk meningkatkan dan mengurangi angka pelanggaran HAM itu banyak. Nah, itu dampak positif dari iptek dalam aspek politik. Banyak sekali ya teman-teman. Nah, ini salah satu contohnya. Dari gambar kita lihat, kita mudah berkomunikasi dengan orang lain, kita mudah memberikan aspirasi dan pendapat, itu sangat mudah sekali. Kita lanjut ya teman-teman. Nah, tadi kan mengenai dampak positif iptek kan. Kita akan mempelajari dampak negatif. Iptek ini mempunyai dua sisi yang berbeda. Dampak negatif iptek, jadi kita tidak boleh mengambil semena-mena langsung dampak iptek tersebut. Ada beberapa dampak negatif iptek. Pertama, negara tidak dianggap sebagai pemegang kunci dalam proses pembangunan. Timbulnya gelombang demokratisasi, adanya ancaman disintegrasi bangsa, semakin meningkatnya nilai-nilai politik individu. Intinya, dengan adanya iptek, ya, disintegrasi bangsa itu semakin kuat, konflik-konflik itu semakin banyak terjadi. Dikarenakan adanya fanatisme rasial, etnis, agama, dan budaya. Masyarakat itu semakin fanatik terhadap ras, suku, bangsa, etnis, agamanya, budayanya. Mereka bersifat fanatik gitu, sehingga menimbulkan konflik. Jadi tidak ada rasa toleransi antar umat beragama, antar sesama warga Indonesia itu sekarang itu semakin berkurang. Kita lihat sekarang isu-isu tentang politik itu kan tentang rasial, etnis, budaya dan lain-lain, itu menimbulkan disintegrasi atau konflik yang tak berujung hingga saat ini. Padahal Indonesia kan dikenal dengan ragam budayanya dan toleransinya. Nah, itu disintegrasi bangsa. Selanjutnya yaitu unjuk rasa yang semakin berani, demonstrasi. Ya, sekarang itu banyak demonstrasi yang anarkis, demonstrasi yang menghancurkan fasilitas publik yang telah dibangun oleh pemerintah. Itu tidak boleh. Selanjutnya yaitu lunturnya sikap nilai-nilai politik dan rasa gotong royong masyarakat itu sudah luntur. Banyak orang yang lebih bersikap individualis daripada saling bergotong royong untuk membangun Indonesia yang lebih baik lagi. Nah, itulah dampak-dampak negatif, sisi negatif dari iptek terhadap politik. Nah, kita harus mempunyai suatu sikap. Nah, selanjutnya kita akan bahas sikap selektif. Sikap selektif adalah sikap memilah mana yang baik, mana yang buruk. Kita harus memfilter terdahulu ya, terkait dengan dampak
Lanjut, mengembangkan demokratisasi di segala bidang, tapi demokrasi yang bertanggung jawab ya. Mengaktifkan masyarakat sipil dalam arena politik, mengadakan reformasi lembaga politik agar menjalankan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab dan tugasnya masing-masing ya. Memperkuat kepercayaan rakyat supaya pemerintah itu bersih dan berwibawa, menegakkan supremasi hukum dan memperkuat posisi Indonesia. Nah, sikap selektif contohnya, kita tidak semena-mena mengirimkan atau memberikan informasi bohong kepada orang lain atau hoax terkait berita-berita atau informasi pribadi orang lain, itu tidak boleh. Nah, itu salah satu sikap selektif. Kita cari apakah berita ini baik, apakah berita ini benar, kita harus tahu ya. Oke teman-teman, sekian dulu mengenai pembahasan kita kali ini. Semoga teman-teman bisa menyerap ilmunya ya tentang dampak iptek terhadap politik ini. Stay tune ya, stay at home. Kalian harus tetap diam aja di rumah, tapi jangan lupa untuk belajar dan tetap semangat. Oke, thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.